Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, memberikan pendapat terhadap salah satu calon Bupati Cilacap yang akan ikut berkompetisi di Pilkada Cilacap di Pemilu 2024 mendatang melalui jalur independen. Taufik mengatakan, sebagai Ketua DPRD merupakan salah satu yang dituakan di Kabupaten Cilacap. Taufik mengapresiasi siapapun yang berkeinginan ikut berkompetisi dalam pemilihan Bupati Cilacap, baik melalui jalur independen maupun jalur politik. Siapapun yang maju tentunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun dan memajukan Kabupaten Cilacap. Ini kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat. Selamat siang Pak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Selamat siang. Terkait dengan Pak Bung Edi Santoso Ketua MPC ini yang akan mencalonkan lewat jalur independen. Tanggapan dari Pak Taufik apa ini Pak? Saya turunkan ya Mas izin ya, jaraknya tetap ya. Nih. Kalau saya berpendapat besok itu pilkada bagian dari satu kebutuhan bahwa tidak boleh ada kekosongan pemimpin jabatan. Yang kedua itu bagian dari pesta demokrasi, demos kratos, kekuasaan rakyat. Terus kalau tidak ada yang mencalonkan dan dicalonkan, ya nanti berarti bisa kosong. Kalau masyarakatnya menjemput, berkeinginan, partai politik juga berlomba mencalonkan, saya tentunya apresiasi terhadap siapapun. Ya, hanya tahapannya nanti tanggal berapa itu 14 ya Februari pemilu. Setelah pemilu hasilnya dari sisi pengusungan pilkada untuk partai politik yang mengusung partai politik atau gabungan partai politik minimal mendapatkan kursi 20%. Di luar itu ada orang ingin dan berpotensi atau segalanya. Apabila sudah ada syarat-syarat dalam PKPU yang dikeluarkan, boleh melalui jalur independen, boleh, dan sama sahnya dengan syaratnya nanti tentunya ada dalam PKPU. Tapi prinsip saya mengapresiasi semua anggota masyarakat, warga negara, warga Kabupaten Cilacap yang mau ikut berkontestasi di dalam Pilkada 2024, siapapun itu. Ini perdana di Kabupaten Cilacap melalui jalur independen yang akan diambil. Ini yang di garis bawah itu jalur independen ini menurut Pak Taufik itu gimana ya Pak? Menurut pendapat Pak Taufik? Saya belum bisa menyampaikan syaratnya karena PKPU-nya belum ada. Ya, nanti itu kan diatur PKPU. Tapi wacana dulu juga pernah ada kalau nggak salah ya. Ada yang mau maju dari independen, tapi belum memenuhi syarat kalau nggak salah. Terus kemarin saya membaca berita ada dari Mas Edi mau maju dari independen, bagus, nanti akan muncul dari ketokohan pemuda, ketokohan masyarakat, cendekiawan atau siapapun, itu bagus. Tapi tentunya ya tadi memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang dari partai politik pasti partainya nanti sudah memperoleh 20% atau bergabung dalam koalisi menghasilkan 20% atau lebih di sisi sana. Di sisi independen, kalau dari partai politik mana nunggu. Kalau hari ini belum tahu partai itu mau mengusung siapa, partainya aja belum tentu bisa 20% atau bisa punya teman untuk berkoalisi. Tapi kalau yang independen malah sudah harus mulai didukung warga hari ini supaya nanti sampai di 2024 sudah banyak. Sehingga syarat pertama bisa mengikuti kontestasi, syarat pertama. Karena yang namanya pilkada ada yang nyalon, ada yang dicalonkan. Kemudian ada yang nyalon, ada yang mencalonkan. Nanti kalau sudah tahapan itu baru jadi tidak kuasa Tuhan, ada yang memilih dan ada yang dipilih. Artinya secara luas ini Pak Ketua
Dewan, Pak Taufik ini mengapresiasi terhadap warga negara Indonesia, khususnya warga Cilacap yang tampil mencalonkan diri menjadi bupati ya Pak ya? Oh iya, mengapresiasi. Dan pesan saya, kalau mendukung, sampaikan yang baik-baik. Kalau merasa tidak cocok, nggak usah menyampaikan yang jelek-jelek. Pilkada itu, termasuk pemilu itu, pesta demokrasi. Pesta apa? Pesta yang mesti sambil gembira dong. Ya, dengan aturan-aturan, dengan regulasi yang sudah dibuat. Gembira, baik yang pada kepengin maupun yang mendukung. Nggak usah saling menghujat, beda pendapat, beda pilihan, nggak usah saling kontok-kontokan. Rukun semua tujuannya satu, membangun Kabupaten Cilacap menuju yang lebih baik dengan dikawal oleh aturan yang ada dan kesadaran untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Artinya Pak, kalau ada salah satu warga Cilacap seperti Bos Edi sendiri mau tampil di independen, tentunya tanggapan Bapak ini apakah PDI Perjuangan dalam hal ini sebagai partai pemenang pemilu di Kabupaten Cilacap dari pemilu ke pemilu, apakah akan membuka pendaftaran calon bupati ke depan ini dengan adanya warga masyarakat yang sudah berani tampil seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau membuka pendaftaran, saya pikir tidak usah PDI Perjuangan, semua partai politik. Tapi tentunya pasti belum ada instruksi. Kalau kami belum ada instruksi. Yang kedua, tahapannya kan tahapan pemilu. Menjadi peserta pemilu dulu. Menjadi peserta pemilu saja belum mulai verifikasi. Ya, pemilu partai politik nanti diverifikasi. Dari daftar, diverifikasi benarkah, sesuaikah. Di pusat ada sebuah partai mungkin lolos, tapi di kabupaten belum tentu kalau tidak memenuhi syarat. Kemudian di sana ada verifikasi lapangan dan yang lainnya. Tahapannya sampai pemilu dan sampai hari pencoblosan 14 Februari kalau nggak salah ya, aku lupa itu, di tahun 2024. Baru dari situ bisa berangkat sendiri atau perlu berkoalisi atau tidak bisa berangkat dan perlu berkoalisi, masing-masing partai baru menghitung di situ. Kalau hari ini pasti partai politik melakukan survei, melakukan kajian, melakukan pendekatan, sebab partai politik mempunyai tugas membumikan segala ide dan gagasannya untuk masyarakat menjadi lebih sejahtera. Salah satunya adalah mencalonkan dan memenangkan calon bupatinya. Maka dari itu setiap partai politik hari ini saya yakin sudah melakukan survei siapa-siapa nanti, saya yakin. Artinya ini Pak Ketua selaku ketua partai juga, ketua DPRD juga ini ngomong ya Pak terhadap warga masyarakat Cilacap yang ingin tampil menjadi bupati, silakan please open gitu ya Pak ya. Saya menanggapi dari pernyataan teman-teman media bahwa ada yang mau maju dari jalur independen. Tentunya saya orang yang dituakan, salah satu yang dituakan dan jadi ketua DPRD. Saya mengapresiasi siapapun. Yang berkeinginan, baik berkeinginan maju melalui jalur partai politik maupun maju dari jalur independen. Karena ingin maju, saya berpikir positif bahwa itu keinginan membangun masyarakat. Yang saya tahu, yang lebih tahu Tuhan, karena yang tahu dirinya dan Tuhan apa yang termaksud di dalam hati kecil. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ketua, Terima kasih, Pak. Atas statusnya, sukses selalu untuk Pak Ketua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya.